Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat melakukan pembelajaran online melalui media YouTube. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum itu, perkenalkan nama Ustazah Adif Hikmah Cahyani. Kalian bisa panggil Ustazah Adiba, begitu ya? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian qada dan qadar, hubungan antara qada dan qadar, dan dalil nakli. Oke, lanjut. Iman kepada qada dan qadar ada 3 kata kunci. Yang pertama, iman. Yang kedua, qada. Dan yang ketiga, qadar. Mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman yaitu secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman berarti keyakinan dalam hati, perkataan, serta amalan, bertambah dengan melakukan ketaatan yang menjauhkan dari kemaksiatan. Selanjutnya yaitu pengertian qada. Qada secara bahasa berarti kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, qada berarti kehendak atau ketetapan hukum Allah terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat sejak zaman azali. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Selanjutnya yaitu pengertian qadar. Qadar secara bahasa berarti ukuran atau ketentuan. Sedangkan secara istilah, qadar diartikan segala ukuran atau ketentuan Allah terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang telah terjadi. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.
dan sesekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara qada dan qadar. Apa hubungan antara qada dan qadar? Hubungan antara qada dan qadar tentu sangat erat. Qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi, hubungan qada dan qadar ibarat rencana dan hasil. Nah, hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Apa sih pengertian dari takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq yaitu berkaitan erat dengan ikhtiar manusia. Itu berarti takdir bisa dilihat setelah manusia itu berikhtiar dan berdoa. Contohnya, kepandaian, kaya atau miskin. Misalnya si Fulan, dia ingin pandai atau ingin biasa-biasa saja, atau malah ingin tidak mempunyai kepandaian. Itu kita bisa mengusahakannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikhtiar, belajar, dan berdoa. Nah, yang kedua yaitu takdir mubrom. Apa sih tadi takdir mubrom itu? Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak bisa dirubah. Contohnya, hari kiamat dan jenis kelamin. Kemudian, apa sih hikmah dari kita itu beriman kepada qada dan qadar? Tentu ada hikmahnya. Apa saja? Nah, hikmah iman kepada qada dan qadar diantaranya kita akan semakin yakin semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi pada diri kita itu pastilah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya lebih termotivasi untuk giat dalam berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya, meningkatkan optimisme untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, selanjutnya, meningkatkan kekebalan jiwa dan menguatkan mental untuk menghadapi tantangan. Kemudian, ada beberapa perilaku iman kepada qada dan qadar, di antaranya tidak sombong jika berhasil dan tidak putus asa jika gagal. Kemudian banyak bersyukur jika berhasil dan banyak sabar ketika gagal. Kemudian, optimis dan giat berusaha. Perilaku iman kepada qada dan qadar juga kita bisa melihatnya dari sini. Tenang jiwanya karena yakin semua usaha dan doa kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pembelajaran ke depan kita dapat melaksanakannya dengan tatap muka dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar atau lewat WA atau lewat email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.